Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafi Agendiandra. Saya dari Prodi Teknik Informatika kelas C dengan NIM 2410 60580. Sini saya akan menjelaskan tentang hadis doif. Apa sih hadis doif itu? Hadis doif adalah hadis yang tidak memenuhi persyaratan hadis sahih dan hasan. Hadis doif tidak sama dengan hadis maudhu ataupun palsu. Hadis doif memang dinisbahkan kepada Rasulullah SAW, namun perawi hadisnya tidak kuat hafalan ataupun kredibilitasnya, atau ada silsilah sanad yang terputus. Sementara hadis maudhu ialah informasi yang mengatasnamakan Rasulullah, namun sebenarnya bukan perkataan Rasulullah. Muhaddisin membagi hadis ke dalam 3 kategori. Yang pertama itu ada hadis sahih, hadis hasan, dan dhaif. Kategori ini dibagi berdasarkan kualitas hadis dengan ukuran kualitas perawi dan ketersambungan sanadnya. Kualitas hadis yang paling tinggi adalah sahih, kemudian hasan, dan yang terakhir ada dhaif. Ada ulama pun sepakat bahwa mengamalkan hadis dhaif diperbolehkan selama tidak berkaitan dengan hukum halal, haram, akidah, dan hanya sebatas fadhail amal. Dengan demikian, menyampaikan hadis dhaif seperti mengutip hadis dhaif dalam buku ataupun menyampaikannya dalam pengajian dan majelis taklim diperbolehkan. Lalu, apa sih asal usul hadis dhaif? Hadis dhaif itu muncul karena beberapa faktor, seperti adanya kesalahan manusia, terputusnya sanad, atau cacatnya perawi hadis. Secara sederhana, hadis dhaif dapat terjadi karena ketidaksempurnaan dalam penyampaian riwayat hadis, baik karena sengaja maupun tidak sengaja. Ada beberapa latar belakangnya munculnya hadis dhaif, seperti pertama, kesalahan manusia, yaitu kesalahan dalam periwayatan, di mana kesalahan dalam mengingat, menyampaikan, atau mencatat hadis dapat menyebabkan terjadinya hadis dhaif. Misalnya, seorang perawi mungkin salah menyampaikan hadis karena lupa atau salah dalam mendengar. Lalu ada penyesuaian hadis. Beberapa orang mungkin sengaja mengubah hadis atau menambahkan bagian-bagian yang tidak ada dalam hadis aslinya untuk menyesuaikannya dengan kepentingan atau tujuan tertentu. Lalu yang kedua, ada terputusnya sanad. Keterputusan rantai periwayat. Sanad adalah rantai periwayat yang menghubungkan hadis dengan Nabi Muhammad SAW. Jika sanad terputus, maka hadis tersebut menjadi dhaif karena tidak jelas bagaimana hadis tersebut disampaikan dari Nabi Muhammad SAW. Lalu yang ketiga itu ada catatnya perawi. Yang dimana tidak adil. Perawi yang tidak adil dapat menjadi faktor penyebab hadis menjadi dhaif. Perawi yang tidak adil mungkin saja tidak jujur dalam menyampaikan hadis atau mungkin saja suka berbohong. Lalu ada tidak mampu berhafalan. Perawi yang tidak mampu berhafalan dengan baik juga dapat menyebabkan hadis menjadi dhaif. Hal ini dikarenakan mereka mungkin saja salah mengingat atau menyampaikan hadis. Lalu ada beberapa faktor-faktor lain seperti perselisihan politik. Pada masa-masa tertentu, perselisihan politik dan fanatisme terhadap kelompok tertentu dapat menyebabkan munculnya hadis palsu yang digunakan untuk mendukung kelompok mereka. Keinginan untuk memperoleh keutamaan. Beberapa orang mungkin membuat hadis palsu untuk meraih keutamaan atau kedudukan tertentu. Lalu juga ada pencitraan positif. Hadis palsu atau dhaif dapat digunakan untuk menciptakan citra positif terhadap tokoh atau kelompok tertentu. Secara umum, hadis dhaif muncul karena adanya ketidaksempurnaan atau kelemahan dalam periwayatan dan kredibilitas perawi. Hadis dhaif tidak dapat dijadikan hujjah atau dalil dalam syariat Islam, kecuali dalam beberapa kasus tertentu seperti untuk nasihat, kisah, atau keutamaan amalan. Lalu apa sih? Mengapa hadis tersebut dapat disebabkan menjadi kategorikan menjadi hadis dhaif?
Inilah sebab-sebab hadis dhaif seperti keterputusan sanad, yang dimana sanad terputus, yang dimana antara perawi satu dengan perawi yang lainnya tidak sambung, tidak menyambung atau tidak terhubung secara jelas. Lalu yang kedua yaitu cacat dalam pada perawi, seperti perawi tidak adil atau tidak teliti, atau sang perawi adalah orang yang pelupa, sering ragu, atau perawi pernah terus berbuat salah. Lalu faktor lainnya adalah perubahan lafal atau isi hadis, atau penambahan atau pengurangan dalam sanad atau matan. Yang terakhir, bukan yang terakhir sih. Apa sih saran untuk hadis-hadis di sini saya akan mencapaikan contoh hadis dhaif tersebut. Sini saya akan menyampaikan hadis dhaif tentang tututlah ilmu sampai ke negeri Cina, yaitu utlubul ilma bisin, yang artinya tututlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Hadis ini sangat terkenal dan sering dikutip. Bahkan ada beberapa hadis ini digunakan untuk mengajak orang-orang yang dimana dipasang di baliho-baliho seminar. Tapi para ahli hadis seperti Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi menyatakan hadis ini lemah. Bahkan sebagian menyebutnya maudhu atau palsu karena sanadnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Oke. Lalu sini saya mempunyai beberapa saran untuk hadis dhaif. Yaitu sarannya adalah untuk tidak mengamalkan hadis dhaif dalam hal-hal yang berkaitan dengan akidah, hukum halal haram, dan pokok-pokok ibadah. Kita dapat mengamalkan hadis dhaif untuk keutamaan amal atau kisah-kisah yang memberikan nasihat selama tidak terlalu lemah dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam. Dan syarat untuk mengamalkan hadis dhaif pun ada, seperti hadis dhaif tidak terlalu lemah dan tidak sampai tingkat hadis maudhu atau palsu. Hadis dhaif harus sesuai dengan dalil-dalil pokok yang umum dan tidak terluar dari kaidah-kaidah Islam. Ketika mengamalkan hadis dhaif, tidak meyakini bahwa hadis tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama dengan hadis shahih. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat ke depannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.